Pungli mencapai 5,4 triliun rupiah di Muara Berau dan Muara Jawa Kaltim. Siapa aktor intelektualnya? Heboh suap Ketua PN Jaksel, atur vonis lepas korupsi Migor disuap 60 miliar rupiah. Konstruksi kasus suap Ketua PN Jaksel disuap 60 miliar rupiah agar 3 terdakwa korupsi minyak goreng bebas. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Perbuatan melawan hukum dalam skandal mega korupsi pungli 5,04 triliun rupiah PT Pelabuhan 3 Bersaudara atau PT PTB di Terminal Ship to Ship perairan Muara Berau dan Muara Jawa, Kalimantan Timur makin terkuak. Ternyata banyak peraturan yang ditabrak. Perbuatan melawan hukum dalam skandal mega korupsi pungli 5,04 triliun rupiah PT Pelabuhan 3 Bersaudara atau PT PTB di Terminal Ship to Ship perairan Muara Berau dan Muara Jawa, Kalimantan Timur makin terkuat. Ternyata banyak peraturan yang ditabrak. Kasus ini menjadi simbol nyata dari praktek manipulatif dan pengabaian aturan hukum dalam pengelolaan pelabuhan nasional. PT PTB berdalih memiliki legalitas, bahkan sering mencatut nama Kepala Staf Kepresidenan saat itu, Muldoko. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia atau APRI, Rudi Prianto, PT PTB diduga telah menipu negara dengan mengoperasikan kegiatan ship-to-ship di wilayah yang tidak memiliki dasar hukum penetapan wilayah pelabuhan. Dipaparkan Rudi, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2021, khususnya Pasal 7, 17, dan 18, penetapan wilayah konsesi wajib dilakukan oleh Menteri Perhubungan dan harus selaras dengan tata ruang wilayah provinsi maupun kabupaten atau kota. Penetapan wilayah konsesi terminal ship-to-ship perairan Muara Berau dan Muara Jawa, Kalimantan Timur wajib berkoordinasi dengan Gubernur Kaltim. Sedangkan sesuai pasal 11 dan 27 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan, kegiatan usaha di pelabuhan wajib dilaporkan ke gubernur dan penyelenggara pelabuhan setempat. Namun, dalam kasus ship-to-ship perairan Muara Berau dan Muara Jawa, tidak ditemukan jejak koordinasi atau rekomendasi dari Gubernur Kaltim. Akibatnya, lokasi kegiatan ship-to-ship tersebut tidak memiliki dasar penetapan tata ruang yang sah. Penentuan lokasi konsesi diumumkan dengan tidak transparan oleh Kementerian Perhubungan. Secara yuridis, lanjut Rudi, apabila lokasi konsesi tidak ditetapkan secara sah, maka seluruh bentuk pungutan yang diberlakukan di wilayah tersebut statusnya menjadi ilegal. Dengan kata lain, dapat dipandang sebagai bentuk tindak pidana korupsi pungli. Di sisi lain,
secara prosedur dan substansi Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PR.202/1/18 PHB 2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang rekomendasi persetujuan penetapan tarif awal jasa kepelabuhan pada terminal ship-to-ship perairan Muara Berau dan Muara Jawa, Kalimantan Timur, juga bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Sebagaimana telah diwartakan, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, dan Direktorat Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau BPKP didesak untuk mengusut dugaan korupsi pungutan liar yang telah merugikan negara dan memperkaya PT PTB sedikitnya sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat atau setara 5,04 triliun rupiah. Pengusutan diperlukan menyusul dibatalkannya Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PR.202/1/18 PHB 2023 tanggal 24 Juli 2023 hal rekomendasi persetujuan penetapan tarif awal jasa kepelabuhan pada terminal ship-to-ship perairan Muara Berau dan Muara Jawa, Kalimantan Timur, berdasarkan putusan Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, nomor 377/2024/PT.TUN.JKT tertanggal 18 September 2024. Berdasarkan ketentuan Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PR.202/1/18 PHB 2023 tanggal 24 Juli 2023 PT PTB telah mengenakan tarif bongkar muat dengan dalih penggunaan floating crane terhadap seluruh eksportir batubara selaku pengguna jasa kepelabuhanan pada terminal ship-to-ship perairan Muara Berau dan Muara Jawa sebesar 1,97 dolar Amerika Serikat per metrik ton. Kasus ini makin jadi sorotan masyarakat Kalimantan Timur dan bahkan nasional. Karena setelah diduga mengumpulkan uang hasil pungutan liar sebesar 0,8 dolar Amerika Serikat per metrik ton dari kegiatan ship-to-ship di Muara Berau dan Muara Jawa dengan nilai total mencapai 300 juta dolar Amerika Serikat atau 5,04 triliun rupiah. Kini PT PTB memakai dana tidak sah tersebut untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bukti screenshot dari laman resmi SIPP PTUN Jakarta menunjukkan bahwa pada Selasa 1 Oktober 2024, PT PTB selaku pemohon kasasi tergugat 2 intervensi secara resmi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PTUN Jakarta nomor 377/2024/PT.TUN.Jakarta yang sebelumnya telah membatalkan tarif 1,97 dolar Amerika Serikat per ton yang dijadikan dasar pungli. Ketua Umum APRI, Rudi Prianto, menyebut langkah PT PTB tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap kedaulatan hukum dan akal sehat publik. Ia menambahkan, struktur korporasi PT PTB dan PT Indo Investama Capital memperlihatkan pola pencucian uang terorganisir. Uang hasil pungli dikumpulkan melalui PT PTB, disembunyikan melalui PT Indo Investama Capital, dan kini digunakan untuk membiayai manuver hukum demi mempertahankan status pungutan yang telah dinyatakan tidak sah oleh pengadilan.
Menyikapi korupsi pungli PT PTB sebesar 5,04 triliun rupiah, APRI juga melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia, termasuk meminta investigasi atas dugaan penyalahgunaan dana untuk mempengaruhi proses hukum di tingkat kasasi. Kejaksaan Agung menetapkan 4 orang tersangka terkait kasus suap penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Suap sebesar 60 miliar rupiah diberikan kepada Ketua PN Jakarta Selatan yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, Muhammad Arif Nuryanta. Kejaksaan Agung menetapkan 4 orang tersangka terkait kasus suap penanganan perkara di Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat. Suap sebesar 60 miliar rupiah diberikan kepada Ketua PN Jakarta Selatan, yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, Muhammad Arif Nuryanta. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Abdul Kohar, mengatakan suap diberikan agar majelis hakim menjatuhkan vonis lepas atau onslek terhadap 3 terdakwa korporasi dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau bahan baku minyak goreng. Total ada 4 orang tersangka dalam kasus ini, yakni Muhammad Arif Nuryanta atau MAN, pengacara Marcella Santoso atau MS dan Arianto, serta panitera muda pada PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan atau WG. Marcella Santoso dan Arianto diketahui merupakan pengacara 3 terdakwa korporasi kasus korupsi minyak goreng. Total ada 3 terdakwa korporasi dalam kasus korupsi minyak goreng ini, mulai dari Permata Hijau Group, Wilmal Group, dan Musimas Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus ini lalu memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi itu pada 19 Maret 2025. Vonis lepas itu berbeda jauh dengan tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Dalam tuntutannya, jaksa menuntut uang pengganti sebesar 937 miliar rupiah kepada Permata Hijau Group, uang pengganti kepada Wilmal Group sebesar 11,8 triliun rupiah, dan uang pengganti sebesar 4,8 triliun rupiah kepada Musimas Group. Pengusutan Kejagung menemukan bukti adanya suap di balik vonis lepas tersebut. Marcella Santoso dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah kepada Muhammad Arif Nuryanta melalui Wahyu Gunawan. Kohar mengatakan Arif Nuryanta lalu menggunakan jabatannya sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat saat itu dalam mengatur vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi kasus korupsi minyak goreng. Dalam kasus ini, Kejagung menjerat tersangka Wahyu Gunawan dengan pasal 12 huruf A, jungto pasal 12 huruf B, jungto pasal 5 ayat 2, jungto pasal 8, jungto pasal 11, jungto pasal 12 huruf B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Marcella Santoso dan Arianto disangkakan melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A, jungto pasal 5 ayat 1, jungto pasal 13, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor,
Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara Muhammad Arif Nurianta disangkakan melanggar pasal 12 huruf C, Jungto pasal 12 huruf B, Jungto pasal 6 ayat 2, Jungto pasal 12 huruf A, Jungto pasal 12 huruf B, Jungto pasal 5 ayat 2, Jungto pasal 11, Jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kejaksaan Agung menangkap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nurianta atau MAN. Dia ditangkap atas kasus suap penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kejaksaan Agung atau Kejagung menangkap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nurianta atau MAN. Dia ditangkap atas kasus suap penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Direktur Penyidikan atau Dirdik Jaksa Agung Muda, Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung, Abdul Kohar, menjelaskan ada sejumlah orang yang ditangkap dalam penyidikan kasus tersebut. Salah satu pihak yang disebutkan ialah Muhammad Arif Nurianta. Muhammad Arif Nurianta diketahui pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus yang diusut Kejagung saat ini berkaitan dengan suap dan gratifikasi dalam penanganan perkara di pengadilan tersebut. Total ada 4 orang tersangka dalam kasus suap penanganan perkara di PN Jakpus. Keempat tersangka itu terdiri dari hakim dan pengacara. Berikut para tersangka di kasus tersebut. 1. WG selaku panitera muda pada PN Jakut. 2. MS selaku pengacara. 3. AR selaku pengacara. 4. MAN selaku Ketua PN Jaksel. Suap sebesar 60 miliar rupiah diberikan kepada Ketua PN Jakarta Selatan yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, Muhammad Arif Nurianta. Suap diberikan agar majelis hakim menjatuhkan vonis lepas atau onslet terhadap 3 terdakwa korporasi dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau bahan baku minyak goreng. Marcella Santoso dan Arianto diketahui merupakan pengacara 3 terdakwa korporasi kasus korupsi minyak goreng. Total ada 3 terdakwa korporasi dalam kasus korupsi minyak goreng ini, mulai dari Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musimas Group. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengadili kasus ini, lalu memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi itu pada 19 Maret 2025. Vonis lepas itu berbeda jauh dengan tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Dalam tuntutannya, jaksa menuntut uang pengganti sebesar 937 miliar rupiah kepada Permata Hijau Group, uang pengganti kepada Wilmar Group sebesar 11,8 triliun rupiah, dan uang pengganti sebesar 4,8 triliun rupiah kepada Musimas Group. Pengusutan Kejagung menemukan bukti adanya suap di balik vonis lepas tersebut. Marcella Santoso dan Arianto diduga memberikan suap 60 miliar rupiah
kepada Muhammad Arif Nurianta melalui Wahyu Gunawan. Kohar mengatakan Arif Nurianta lalu menggunakan jabatannya sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat saat itu dalam mengatur vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi kasus korupsi minyak goreng. Dalam kasus ini, Kejagung menjerat tersangka Wahyu Gunawan dengan pasal 12 huruf A, jungto pasal 12 huruf B, jungto pasal 5 ayat 1, jungto pasal 18, jungto pasal 11, jungto pasal 12 huruf B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Marcella Santoso dan Arianto disangkakan melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A, jungto pasal 5 ayat 1, jungto pasal 13, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara Muhammad Arif Nurianta disangkakan melanggar pasal 12 huruf C, jungto pasal 12 huruf B, jungto pasal 6 ayat 2, jungto pasal 12 huruf A, jungto pasal 12 huruf B, jungto pasal 5 ayat 2, jungto pasal 11, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.